Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Wahdah dari kelas B22. Di sini saya akan membawakan tema tentang ilmu tajwid untuk tugas MK Kreatif Konten. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid tidak hanya terletak pada kemampuan untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman yang mendalam terhadap makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari tajwid, seorang muslim dapat memastikan bahwa bacaan Al-Quran tidak hanya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi juga menghindari kesalahan yang bisa mengubah makna ayat. Selain itu, ilmu tajwid juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kitab suci yang menjadi petunjuk hidup umat Islam. Sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian bacaan dan penyampaian wahyu, mempelajari ilmu tajwid menjadi sebuah keharusan setiap muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memahami Al-Quran dengan baik. Baik, pertama kita akan ke pengertian tajwid. Pengertian tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Dalam pengertian lain, menurut lughah, tajwid dapat pula diartikan sebagai al-isyanu bil jayyidi, artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan. Tajwid menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah tafkhim, tarqiq, dan yang lain semisalnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya dari fardu kifayah ini adalah mempelajari ilmu tajwid secara mendalam, tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Jadi mempelajari ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid itu fardu ain. Sebagaimana Syekh Ibnul Jazari dalam syairnya mengatakan, wal akhdhu bitajwidi hatsmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasolah. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid hukumnya dosa, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Ilmu tajwid secara garis besar menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hakul huruf, yaitu segala sesuatu yang wajib ada pada setiap huruf. Hak huruf meliputi sifat-sifat huruf dan tempat keluarnya huruf. Apabila hak huruf ditiadakan, maka semua suara yang diucapkan tidak mungkin mengandung makna karena bunyinya menjadi tidak jelas. Begitupun lambang suara tidak mungkin diwujudkan dalam bentuk tulisan.
Contohnya ialah suara-suara alam yang sukar dipahami. Yang kedua adalah mustahaqqul huruf, yaitu hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Hukum-hukum ini berguna untuk menjaga hak-hak huruf tersebut, makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta makna-makna yang dikehendaki oleh setiap rangkaian huruf. Nah, mustahaqqul huruf ini meliputi hukum-hukum seperti izhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, gunnah, tafkhim, tarqiq, mad, waqaf, dan lain-lain. Para ulama qiraat telah sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa tajwid merupakan suatu lahan atau kesalahan. Ada dua macam lahan yang mungkin terjadi pada orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Yang pertama adalah lahan jali, yaitu kesalahan yang nyata pada lafaz sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh para ulama atau orang kebanyakan. Lahan jali ini ada yang dapat mengubah makna dan ada pula yang tidak. Contohnya lahan jali yang dapat mengubah makna, misalkan bergantinya suatu harokat menjadi harokat lain. Contohnya seperti lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bila lafaz an'amta dibaca an'amtu, maka dhamirnya berubah menjadi aku, sehingga artinya menjadi jalan orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka. Padahal makna yang dimaksud adalah engkau, yaitu Allah yang telah memberikan kenikmatan. Yang dalam lafaz di atas menyandang dhamir anta. Jadi ini bagian lahan jali yang bisa maksudnya contoh lahan jali yang bisa mengubah makna. Yang kedua adalah lahan khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafaz, kesalahan yang tersembunyi pada lafaz. Kesalahan ini tidak dapat diketahui kecuali oleh para ulama qiraat atau kalangan tertentu yang mendalami ilmu qiraat. Para ulama tersebut biasanya menghafal berbagai lafaz dalam Al-Quran dan menerimanya secara talaqi langsung dari ulama. Di antara contoh-contoh kesalahan yang tergolong sebagai lahan khafi adalah misalkan menggetarkan takrir huruf ro secara keterlaluan, atau mendengungkan suara tanwin, menebalkan suara huruf lam, atau menggetarkan suara berlebihan pada mad dan gunnah, atau menambah atau mengurangi ukuran mad suatu bacaan dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah ilmu tajwid merupakan bagian yang sangat penting dalam mempelajari Al-Quran, karena dengan memahaminya kita dapat membaca Al-Quran dengan benar, baik dari segi pelafalan maupun makna yang terkandung di dalamnya. Ilmu ini bukan hanya sekadar memperbaiki bacaan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kitab Allah dan usaha untuk menjaga keaslian serta keakuratan penyampaian wahyunya. Dengan mempelajari tajwid, setiap muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah, memahami ajarannya dengan lebih baik dan menghindari kesalahan yang dapat merubah makna ayat. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tajwid merupakan langkah yang penting bagi setiap umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Marilah kita terus berusaha. Sebagai penutup, marilah kita terus berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid dengan sungguh-sungguh, sehingga bacaan kita menjadi lebih berkualitas dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan memberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.